Halo Sobat Kebaikan, jumpa lagi bersama channel Kebaikan, berbagi dalam hal-hal kebaikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kebaikan. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penginputan atau pengisian aplikasi Emonep Bappenas tahun 2022. Ya, karena ini penginputan pertama, jadi kita mulai dari Januari sampai dengan Maret. Ya, sekarang sudah April. Silahkan login di aplikasi Emonep Bappenas menggunakan user Satker dengan kode K8 ya. Masuk. Nah, setelah sukses akan seperti ini tampilannya. Ada dashboardnya ya. Kemudian pemantauan, cetak laporan dan unduh. Nah, ini tampilan baru berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, sebelum mengisi Emonep ini, maka sebaiknya agar memudahkan dan lebih cepat dalam pengisian, maka perlu disiapkan data-data sebelumnya. Nah, yang pertama itu data realisasi, ya, data realisasi setiap bulannya. Nah, untuk bagaimana cara mendapatkan realisasi bulanan, kita bisa dapatkan di aplikasi Sakti. Sudah ada videonya, silakan dilihat terlebih dahulu. Linknya ada di atas atau ada di deskripsi, silakan dilihat. Kemudian yang kedua yang perlu disiapkan adalah data realisasi daripada RO, ya, rincian output. Nah, ini pun sudah ada videonya kami buat. Linknya juga ada di deskripsi. Silahkan dilihat bagaimana cara menghitung daripada capaian RO tersebut. Kemudian yang ketiga, data yang perlu disiapkan adalah data target volume daripada komponen. Karena di Emonep ini pelaporannya itu sampai pada tahap komponen, sehingga kita perlu datanya, data volume daripada komponen, setiap komponen yang ada di Satker masing-masing. Nah, untuk bagaimana cara mendapatkan volume daripada komponen, ya juga telah kami buatkan videonya, linknya ada di deskripsi. Silahkan dilihat terlebih dahulu agar memudahkan di dalam pengisian aplikasi Emonep ini. Jika ketiga data itu sudah tersedia, maka kita bisa mengisi dengan cepat daripada aplikasi Emonep Bappenas ini. Mari kita mulai mengisi daripada aplikasi Emonep ini mulai dari bulan Januari. Masuk di pemantauan ya. Kemudian ada dua submenu yaitu komponen dan RO, rincian output. Pilih komponen terlebih dahulu ya. Klik komponen. Ya, maka data-data yang ada di sini sesuai dengan kegiatan yang ada di Satker muncul. Ini kode dan nomenklaturnya, anggarannya masing-masing. Kemudian ini realisasinya masih 0 karena belum dilakukan penginputan data. Ini semua kelengkapannya ya, indikatornya bahwa sudah terisi sekian. Ini semua masih 0% karena belum ada isian. Kita mulai dari yang pertama saja sebagai contoh ya, seperti ini. 3941, kemudian KRO-nya EBD, klik lagi. Kemudian RO-nya ada dua, yaitu 952 dan 953. Ya, kita mulai dari 953 misalnya. Nah, ini sudah ada komponennya. Nah, klik di komponen. Oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah informasi yang kita isikan tadi, mulai daripada tahunnya, satuan kerjanya, sampai kepada lokasi daripada Satker tersebut. Ya. Di pada tahap ini, di target dan anggaran komponen, ini yang perlu kita isi. Berapa target daripada komponen ini, komponen 051. Ya. Untuk RO-nya sendiri itu sudah ada, sudah terotomatis dari sistem satu dokumen untuk RO ini, tetapi untuk komponennya perlu kita catat lagi, perlu kita input lagi. Nah, kita ambil datanya daripada di Excel tadi yang telah kita buat. Berapa target fisik dari komponen 051 di 953 EBD 941 ya, di sini. Coba kita lihat di Excel. Nah, ini seperti ini ya, 3941 EBD 953, kemudian 051. Ternyata volumenya itu adalah 1
dokumen. Ya, kita input di sini satu dokumen, ya seperti ini. Kemudian ini sudah otomatis ya. Kemudian di sini mekanisme pelaksanaan. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa ini ada 3 jenis pilihan, ada swakelola, penyedia murni, dan penyedia dalam swakelola. Swakelola ini jika murni dikelola oleh Satker. Kemudian penyedia murni, misalnya diadakan oleh pihak ketiga keseluruhan, apakah melalui tender atau misalnya purchasing, ya bisa melalui penyedia murni. Atau ada swakelola maupun penyedia gabungan, ya. Di komponen ini, ya komponen 051 ini cara pelaksanaannya itu gabungan antara swakelola dan penyedia, maka dipilih penyedia dalam swakelola. Ya, karena ini adalah untuk 051 ini pelaksanaannya melakukan swakelola, jadi kita pilih swakelola. Selanjutnya penerima manfaat. Nah, kita di sini ada dua, on-site dan off-site. Ya, kalau on-site berarti akan muncul otomatis lokasi daripada satker tersebut. Nah, misalnya penerima manfaatnya itu hanya di satker tersebut saja. Ya. Namun jika kita pilih on-site, kita pilih off-site, maka di sini kita diminta untuk mengisikan data. Ya. Lokasi mana saja sebagai penerima manfaat. Misalnya ada beberapa kabupaten yang menjadi penerima manfaat kegiatan tersebut. Nah, maka kita bisa pilih offsite saja. Ya. Di sini kita bisa tambah untuk offsite-nya. Ya. Nah, pilih provinsinya provinsi apa. Karena ini di Sulsel, kita pilih Sulsel. Nah, di sini kotanya kota apa? Ya, bisa dipilih kota apa saja yang menjadi penerima manfaat. Ya, bisa dipilih banyak. Namun jika keseluruhan Provinsi Sulawesi Selatan penerima manfaat, maka bisa pilih Sulawesi Selatan. Ya, artinya seluruh kota kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang penerima manfaat. Ya. Misalnya seperti ini, Sulawesi Selatan kita pilih seluruhnya. Ya, maka akan muncul seperti ini. Jadi penerima manfaatnya Sulawesi Selatan keseluruhan. Nah, bisa ditambah lagi jika ingin ditambah. Ya. Dan ini pun bisa dihapus jika terjadi kekeliruan di dalam penginputan. Ya. Nah, di sini kami contohkan hapus saja karena kami akan memilih on-site karena penerima manfaatnya itu adalah di kantor. Ya, seperti ini di Kota Makassar. Nah, di sini kemudian kita simpan setelah data benar. Ya. Kemudian kita bisa simpan perubahan. Nah, di sini untuk alokasi anggaran itu sudah otomatis ya muncul seperti ini. Jadi di sini hanya tersedia belanja barang saja untuk alokasi komponen 051. Ya, jika ada belanja modalnya maka otomatis akan default muncul. Jika tidak ada perubahan kita simpan karena sini sudah sesuai kita simpan perubahan. Ya, di sini berhasil data target dan alokasi anggaran tersimpan ya. Maka otomatis akan muncul seperti ini di bawah capaian bulanan. Nah, tadi belum ada. Ya, ini sudah muncul jika disimpan. Sedangkan riwayat ini adalah memunculkan bahwa hasil pengisian daripada komponen tadi. Targetnya ya. Tadi masih 0 karena belum diisi. Setelah diisi akan berubah seperti ini menjadi satu dokumen. Ya, tetap seperti ini. Jadi jika kita ubah lagi nanti, maka akan muncul lagi di riwayat ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di pengisian capaian bulanannya. Nah, pada bulan Januari di sini untuk aksi ada dua, ada tombol edit yang ada tandai komponen belum tersedia di bulan Januari. Misalnya ada komponen ini ya, belum tersedia di Januari, maka kita bisa langsung pilih tanda kuning ini, langsung klik. Ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi tidak diisi lagi karena belum ada. Tetapi misalnya ada ya, atau misalnya kita salah pencet tombol ternyata ada, ya kita tidak usah khawatir. Di sini bisa langsung klik diubah saja sini, entry data atau update data, silakan klik. Dia akan muncul item-item yang perlu untuk diisi. Kita lihat di fisik realisasinya. Ini
datanya kita bisa ambil di data capaian output. Nah, untuk data capaian output ini sekali lagi cara membuatnya linknya ada di deskripsi, silahkan dilihat jika belum. Di sini terlihat bahwa untuk 3941 EBD 953 ini kan komponennya cuma satu, dan komponen sama dengan RO targetnya satu dokumen, ya. Dan progresnya sudah 8,8%, outputnya belum ada, jadi masih kosong. Ya, realisasinya sudah ada, tapi progresnya belum outputnya belum ada. Jadi kita isikan di Emonep. Ya kita di sini isikan 0 karena belum ada. Ya, belum ada dokumen. Kemudian realnya apa yang sudah dilakukan di bulan Januari tersebut. Ya. Silakan diisi sesuai dengan real yang telah dilakukan. Di sini bersifat opsional, bisa diisi bisa tidak. Ya. Kalau misalnya dia berupa dokumen ya bisa saja misalnya sudah ada kegiatan dua kali rapat atau sudah ada kegiatan perencanaan awal, seperti itu bisa diisi. Ini opsional, bisa diisi bisa tidak. Kemudian di sini di belanja barang, nah yang ini saja yang default yang ada bintangnya yang perlu kita isi. Ya di sini kita isi. Klik saja. Nah, di sini sudah ada belanja barangnya, bisa kita isi parsial, bisa kita isi kumulatif. Nah, data realisasinya ini ada di laporan realisasi yang kita download dari Sakti. Seperti ini. Sekali lagi untuk cara mendownloadnya ini sudah juga ada linknya di deskripsi. Ini di bulan periode Januari kita cari yang 3941953 ya. 3941953 komponen 051 ya, yang ini ya. Berarti ini realisasinya belum ada di bulan Januari, belum ada pencairan di bulan Januari untuk komponen 051. Jadi di sini kita bisa isi 0 saja ya. Oke, simpan. Nah, sudah tersimpan. Kemudian di sini ada pelaksanaan, statusnya bagaimana? Ya. Kita bisa pilih di sini ada perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan selesai ya. Karena tadi progresnya ada di 8,8%, berarti dia sebenarnya ada di perencanaan ya. Kita bisa isi sini. Ya. 8,33 ya, seperti ini. Nah, di sini bisa dikasih keterangan ya. Ini harus dikasih keterangan karena default sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, untuk keterangannya ini bisa di-copy dari sini ya. Komponennya bahwa jadi keterangannya bisa seperti ini, pelaksanaan pemantauan evaluasi dilaksanakan rutin setiap bulan ya, seperti itu. Kemudian di sini ada permasalahan ya. Pilih permasalahan apa yang dihadapi di lapangan ya. Ada banyak macam, ada waktu, stakeholders ya. Kemudian material banyak. Jika tidak ada permasalahan, bisa langsung klik saja di sini. Ya. Oke, tidak ada masalah, maka keterangan otomatis akan terhide ya. Namun jika diisi ada permasalahan, maka perlu diisi keterangannya apa. Di sini ada status pemanfaatan. Nah, ini diisi jika Satker telah memanfaatkan daripada pelaksanaan komponen tersebut ya. Status kemanfaatan ini bisa diklik dimanfaatkan jika realisasi fisiknya sudah terpenuhi. Namun jika belum terpenuhi tentu belum dimanfaatkan. Setelah itu ada bukti pendukung ya, ini bersifat opsional, jika ada silahkan diisi bukti-bukti daripada kegiatan evaluasi, pemantauan dan evaluasi ini. Namun jika tidak ada bisa langsung klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, di sini sudah berubah. Tadi tidak ada ya, tidak ada komponen ini, sekarang sudah berubah. Jadi seperti itu cara mengisi capaian bulanan untuk bulan Januari. Untuk bulan Februari dan Maret silahkan dilanjutkan dengan cara yang sama seperti di atas. Setelah isi kita bisa kembali ke beranda untuk mengecek terlebih dahulu. Nah, seperti ini untuk kelengkapan pelaporan data komponen itu sudah ada. Di bulan Januari sudah ada 2,7% tadi ya, sudah kita isi satu komponen. Nah, kalau kita sudah isi semua komponen-komponen yang ada di Januari itu, maka di sini akan 100%. Nah, di sini untuk rincian outputnya belum ada karena kita belum isi. Ya, kita contohkan satu.
lanjutan daripada komponen tadi 051 ya. Kita masuk di pemantauan, kemudian di rincian output ya. Nah, di sini rincian outputnya kita bisa lihat di sini 3941 sudah ada progresnya, sudah ada sedikit ya, karena kita sudah isi tadi di bulan Januari di komponen ya. Kita klik saja seperti ini. Nah, ini ada EBD-nya, KRO EBD. Tadi yang kita sudah isi adalah di 953 ya. Nah, di sini juga terlihat bahwa RO yang sudah diisi komponennya itu adalah di 953. Ini dengan adanya warna merah ini ya. Nah, kemudian kita klik aja seperti ini. Ini adalah informasi daripada RO ini ya. RO 953 ya, layanan pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini sesuai yang telah kita isikan di Januari tadi, bahwa untuk realisasinya masih 0, tapi untuk progresnya sudah ada ya. Progres daripada pelaksanaannya sudah ada 8,33%. Kita isi di sini ya, Januari. Klik saja di sini Januari. Jika ini belum ada, berarti komponennya belum diisi. Kalau tanda ini belum ada, karena kita sudah mengisinya tadi, maka dia ada. Kita klik saja, ya seperti ini. Ya, RO Satker itu adalah satu dokumen. Ya, belum ada tercapai. Ya di sini tadi ya, yang dicapai yang outputnya di sini belum ada. Outputnya belum ada. Jadi di sini diisi 0. Ya, 0 seperti ini. 0 dokumen. Kemudian RO realnya di lapangan seperti apa? Ya, ini opsional, bisa diisi bisa tidak. Belanja barangnya masih 0 karena tadi kita isikan 0 ya, karena belum ada realisasi di bulan Januari. Jika kita tadi isi di Januari ada realisasi, maka di sini akan otomatis muncul ya di sini. Setelah kita isi RO-nya masih kosong ya. Karena memang datanya segitu, kita simpan. Oke, data tersimpan. Nah, ini sudah ada datanya. Rupiahnya, fisiknya belum ada di bawah ya, karena belum ada terisi. Kita coba lihat lagi di dashboard. Nah, seperti ini. Nilai apa di RO-nya juga sudah muncul persentase pengisian. Jadi ini akan 100% jika semua RO yang ada di bulan Januari telah di-input. Nah, seperti ini. Ini juga sudah ada, tadi masih kosong, ini semua sudah ada. Seperti ini modelnya. Nah, coba kita lanjutkan dengan pengisian di Januari sampai selesai, sehingga nanti di sini akan menjadi 100%. Setelah semua komponen terisi di bulan Januari, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, semua sudah tercentang hijau ya untuk label komponen. Kita lihat di sini yang cukup besar adalah 3946 ya di sini. Di sini kita bisa tempatkan kursor sehingga muncul nilainya. Seperti ini ya. Ini cukup besar. Nah, nilainya sudah 36%. Coba kita buka. Ya, ternyata sudah satu KRO yang sudah 100% ya. Ini anggap 100% sudah selesai, makanya dia persentasenya tinggi. Coba kita lihat di level rincian output. Ya, semua juga sudah warna centang biru hijau. Ya, setelah diisi secara betul ya. Bagaimana tampilan di dashboard? Coba kita lihat. Nah, tampilan di dashboard ya, untuk realisasi komponen Januari sudah terisi 100%. Kemudian rincian outputnya sudah terisi 100% juga di Januari. Nah, kita bisa lihat di sini pelaksanaan serapan anggaran ya, yang progres dan anggaran. Anggaran lebih besar daripada progres ya. Kemudian kegiatan kategori pelaksanaannya seperti ini, ada perencanaan sudah 37%,
persiapan sudah 5%, pelaksanaan 2,7 dan sudah selesai 2,7% ya. Ini grafik melingkar lingkaran. Seperti cuma untuk presentasi kemanfaatan sudah 2%, karena tadi ada di satu yang sudah selesai, nilainya itu 2% dari keseluruhan kemanfaatan yang ada di Satker. Nah, selanjutnya setelah mengisi di Januari ya, kita bisa cetak laporannya di sini. Bisa cetak komponen, bisa cetak RO ya. Coba kita lihat di RO-nya, bisa bulanan, bisa triwulanan. Kalau bulanan, yang ini ada parsial, ada kumulatif ya. Misalnya kita pilih Januari ya, pasti parsial. Kumulatif juga sama. Kecuali kalau Februari, kita bisa pilih kumulatif, berarti Januari dan Februari. Nah, seperti itu. Kita coba lihat dulu Januari ya, contoh. Ya, seperti ini hasilnya. Laporan hasil pemantau pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan bulan Januari 2022. Ya. Ini rekap rincian outputnya sudah kita isi. Ya. Semua sudah terisi ya. Kemudian bisa juga triwulan. Dan ada file biasa diunduh file Excel ya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, selanjutnya setelah mengisi di Januari ya, komponen dan RO-nya, selanjutnya mengisi Februari dan bulan-bulan selanjutnya sesuai dengan bulan berjalan ya, seperti itu. Nah, jadi demikian cara untuk mengisi aplikasi Emonep Bappenas tahun 2022. Sobat kebaikan, terima kasih telah menonton. Jika bermanfaat, berkenan untuk subscribe, like, and share. Semoga kita mendapatkan kebaikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.